Dalam kitab Takrib Imam Syafi'i disebutkan, pertama namanya qatrul qalbi, baru lintasan di dalam hati atau lintasan dalam pikiran, keinginan untuk mengerjakan sesuatu, tapi belum mencapai 50%. Yang kedua namanya di atas qatrul qalbi itu ada hamma. Hamma kok keinginan keras, Allah mulai mengerjakannya. Keinginan kuat dan dia pasti bisa mengerjakannya. Maka hamma kok tempatnya bukan pada saat takbir, bukan saat berwuduk basuhan pertama. Hamma kok sudah sah tempat niatnya ketika akan mengerjakan. Makanya Imam Ahmad dia bolehnya niat sebelum takbiratul ihram, dan itu lebih bisa dipahami. Karena kalau takbir Allahu Akbar kan Imam Syafi'i nggak boleh di awal sebelum takbir, nggak boleh setelah takbir. Niat harus di atas lafzul jalalah. Ketika mengucapkan Allah, di Allah itulah usolli fardul maghribi salasa raqaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Kalau untuk menyelesaikan kata-kata di dalam hati seperti itu ketika Allahu Akbar, tentu Allahnya terlalu panjang. Allahu Akbar, kan begitu. Maka pendapat ahlu sunnah, ulama-ulama yang lain, salah satunya adalah pendapatnya Imam Ahmad, itu tuh tentang bolehnya berniat, sudah masuk ke kategori niat hamma tadi, apabila kita sudah punya keinginan untuk mengerjakan sholat, pergi berwudu. Untuk apa? Pasti untuk sholat. Pergi berwudu, apa tujuannya? Untuk berwudu. Kemudian, Pak, kama Pak, lah pakai sarung, pakai topi, orang azan ke masjid. Kama Pak, kama ke masjid mana? Sholat zuhur, itulah bagian daripada niat. Adapun nanti antara dia berniat di rumah sampai di masjid, nggak ada hatinya berkata-kata, nggak ada pikiran ada kunci nggak, rumah lah dikunci atau kunci di mana, tanya nggak gitu, pokoknya nggak was-was. Itu boleh langsung takbir Allahu Akbar. Makanya pendek saya takbirnya. Di Makkah, di Madinah pendek saya takbir tuh, Allahu Akbar, takbiratul ihram pendek tuh. Karena memang antara niat dengan pekerjaan itu tadi lah pakai hamanya lah, ada keinginan untuk mengerjakan yang 100 sekian persen dia akan pasti bisa mengerjakannya, ndak ada was-was. Kalau ada was-was, disunahkan lagi dia akan untuk berniat lagi di dalam hati pas sudah menghadap kiblat. Sudah menghadap kiblat, dia udah berniat, kemudian tinggal takbir saja. Antara niat dengan perbuatannya nggak ada perkataan yang memutus, nggak ada pikiran yang memutus, nggak ada was-was yang memutus, maka langsung takbir. Itu namanya namanya hamma, tingkatan kedua. Tingkatan ketiga, niat itu namanya ajam. Namanya ajam, itu sudah kepastian yang bisa ditunaikan, nggak ada penghalang lagi. Jadi yang hamma Ustadz bacakan hadisnya. Orang baru tingkat hamma berangkat dari rumah menuju masjid untuk sholat berjamaah, orang azan itu saya lah dicatat niat lah dapat pahala sempurna. Hadisnya Bapak Ibu, innallaha katabal hasanati was sayyi'at, sesungguhnya Allah menetapkan semua kebaikan dan keburukan. Summa bayyana dzalik, kemudian menjelaskan keduanya. Faman hamma, lihat pakai hamma tadi. Faman hamma bihasanatin, siapa yang sudah berniat ingin melakukan kebaikan, falam ya'malha, tapi belum sempat mengerjakannya. Koniek tadi, awallah baniye untuk sholat berjamaah tapi belum sempat mengerjakannya, karena orang alun kamat lah itu. Awak alun sampai masjid lah itu, awak alun sampai kesab lah itu, imam alun bertakbir lah itu, awaklah berniat. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha indahu hasanatan kamilatan, Allah sudah mencatat dia mendapatkan pahala yang sempurna. Alun jadi lah itu, makanya orang baniek haji kini kok gagal, aturan bareng kayak gini ternyata indah, matinya Allah dapet pahala haji. Karena hamma tadi. Berdasarkan hadis inilah imam-imam yang menetapkan bolehnya berniat sebelum takbiratul ihram. Baik tujuh bau dua.
Jadi niat itu cukup di hati. Kalaulah melakukan perbuatannya itulah bagian daripada niat. Kemudian wa in hamma biha fa amilaha katabahallahu indahu asrata hasanatin ila sab'imiati dhi'fin ila at'afin katsirah. Jika dia sudah berniat melakukan kebaikan lalu benar-benar melakukannya, Allah beri lipat ganda 10 kali lipat pahalanya, asru amsalihah ila sab'imiati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Senang enggak? Berniat saya banyak-banyak, berniat elok. Jadi Bapak Ibu, itu bagian daripada ibadah di sisi Allah. Seringan dengannya ibadah adalah niat, dan sebesar-besar pahala adalah niat. Ibadah besar tanpa niat, dia tidak mendapatkan pahala. Seperti yang dijelaskan oleh Fudail bin Iyad, rubba amalin, Abdullah Al-Mubarak ya. Beliau mengatakannya, rubba amalin saghirin tu'addimuhun niyah, wa rubba amalin saghirin tu'addimun niyah. Berapa banyak amalan itu kecil pahalanya jadi besar disebabkan adanya niat, dan berapa banyak amalan itu besar tidak ada pahalanya disebabkan tidak ada niat. Oleh karena itu mari kita senantiasa berniat yang baik-baik terus. Niat sekali lagi di dalam hati. Ya, karena udah terlalu lama kajian ini, orang sudah azan, di tempat tetangga kita mungkin sudah sholat. Ustadz mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis sebelumnya bersolat kepada Nabi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan langsung kamat. Allah